Macan mati ninggal ulang, nadyan gajah matyon ninggal gading, nyepar kengel mukang luhur, ningkatke kehutanan bareng warga PKSM padha jancut njunjung programe negara gemah ripah loji nawi. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat merupakan salah satu garda terdepan Dinas Kehutanan dalam upaya membina masyarakat sekitar di bidang kehutanan. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat berperan penting, tidak hanya dalam proses edukasi, tetapi juga dalam mendorong warga masyarakat untuk mau dan mampu menjadi penyuluh yang merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya hutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiji Supriyono. Saya berasal dari Dukuh Karangkendal, Desa Bengkeng, Kecamatan Jatinom. Dan saat ini saya berusia 38 tahun. Saya di sini adalah sebagai PKSM, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Adapun daerah yang saya dampingi itu meliputi daerah wilayah saya berada, yaitu Desa Bengkeng, kemudian desa sekitar kami, dan juga di luar daripada desa mencakup tingkat kecamatan maupun kabupaten Klaten. PKSM yang saya lakukan di sini, saya sebagai selaku PKSM, yaitu di cabang Dinas Kehutanan wilayah 10. Untuk kegiatan sehari-hari saya adalah selaku petani yang mengembangkan pertanian terpadu, yaitu memadukan antara pertanian kehutanan dan juga pertanian pangan, kemudian peternakan dan juga perikanan, dan juga sekaligus dalam hal pengembangan dunia pertanian terpadu itu dari proses hulu hilir sampai kepada proses penjualan. Untuk menjadi penyuluh kehutanan mungkin lama, ya itu sekitar 5 tahun, tapi saya sudah terdaftar di kedinasan dan juga mendapatkan SK itu mulai tahun 2022. Itu sudah resmi dan terdaftar dan sudah mempunyai SK. Berawal dari kepedulian saya tentang minimnya saat ini orang-orang yang berminat memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kepedulian tentang lingkungan maupun kehutanan. Kemudian dari minimnya orang menjadi seorang penyuluh, kemudian saya dengan mandirinya itu memberikan penyuluhan ataukah memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kami dan juga di masyarakat di luar dari kami. Adapun yang menjadi kegiatan PKSM yang saya lakukan yaitu menyusun rencana kerja tahun berjalan, kemudian membuat sket wilayah,
kemudian membuat materi penyuluhan, pendampingan kelompok binaan, dan juga penyuluhan baik itu perorangan, kelompok, maupun instansi, maupun ormas-ormas yang ada di wilayah kerja binaan saya. Kemudian menyusun kaderisasi PKSM baru maupun penyuluh baru yang mau kita ajak bergabung dengan PKSM untuk bersama-sama memberikan penyuluhan ataukah pendampingan di pelaku-pelaku wilayah tersebut. Itu yang kami lakukan, dan juga kita nanti akan menggandeng dari kesemuanya itu, baik dari instansi, sekolahan, pemerintahan, maupun kelompok, untuk sama-sama menjaga daripada alam ini agar tetap lestari, dan juga lingkungan ini agar tetap terjaga. Itu yang kami lakukan. Kelompok binaan yang kita dampingi, yang kita bina di luar daripada wilayah kami, itu mulai dari KPMK. KPMK itu Komunitas Petani Muda Klaten. Ada juga JATAM, yaitu Jamaah Tani Muhammadiyah yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Dan juga pelaku pemanfaatan jasa lingkungan hidup, seperti hanya pelaku-pelaku di usaha bidang agroeduwisata. Itu yang menjadi sasaran-sasaran dari binaan kami. Ya, mengenai dari potensi yang ada di wilayah kerja kami, itu karena dataran sedang dan juga sebagian berbukit, memang sangat cocok untuk pengembangan di dunia pertanian dan juga kehutanan. Di samping pertanian tanaman-tanaman pangan yang produktif bisa ditanam di sekitar kita, dan juga karena datarannya lebih tinggi, yaitu untuk menanggulangi daripada erosi yang ada, dan juga penyimpanan daripada air yang ada di dalam tanah itu sendiri sangat cocok. Dan juga dari HHBK-nya, hasil hutan bukan kayu, itu sangat banyak sekali, diantaranya yaitu budidaya lebah madu. Karena di sini punya sebuah potensi, tanahnya subur, kemudian area kehutanan juga yang masih terjaga. Kemudian dikembangkannya agrowisata, yaitu wisata jalan-jalan di dunia pertanian. Itu sangat-sangat punya potensi sekali, karena memang saat ini sudah dikenal di masyarakat luar bahwa di daerah kami itu dikenal dengan potensi daripada buah-buahan yang kita kembangkan dengan kualitas yang sangat bagus, yang nantinya bisa di top up kembali, bisa dikembangkan lagi agar nanti bisa semakin berkembang. Untuk kendala tantangan yang saya hadapi, yang pertama mungkin SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena kurang pemahamannya di tempat kami dalam hal kepedulian kita tentang lingkungan, menjaga alam ini, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Banyak sekali pelaku yang mengeksploitasi alam ini dengan tidak melihat sebuah kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya maraknya galian C yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di sekitar kami, penambangan di lokasi kami, kemudian juga penebangan tanaman-tanaman keras yang tidak diimbangi dengan sebuah penanaman. Itu adalah tantangan kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar sama-sama dalam hal mengeksploitasi alam ini jangan berlebihan. Itu yang menjadi tantangan ataukah persoalan yang kita hadapi saat ini. Kemudian persoalan yang lainnya mungkin akses jalan yang saat ini dilalui masyarakat di tempat kami yang masih jauh dari bagus ya. Untuk lalu lalang aktivitas yang dilakukan itu juga menjadi kendala persoalan kami, karena kami jauh dari perkotaan. Itu yang menjadi persoalan kami. Ya, untuk harapan yang kami harapkan pertama yaitu di pelaku PKSM yang baru maupun pelaku-pelaku PKSM yang lama saat ini, harapannya mari kita berkolaborasi sama-sama meningkatkan dari wawasan kita agar nanti kita sebagai seorang PKSM itu betul-betul menjadi PKSM yang bersolidaritas dan yang baik, bisa dicontoh untuk pelaku yang lain. Dan harapan kami
yang ada di mungkin kedinasan ataukah di pemerintah, kami berharap nanti ada daya dukung kepada kami yang menjadi PKSM, dan juga daya dukung dari program PKSM itu sendiri seperti apa. Nanti kita berkolaborasi bersama-sama untuk kita bersinergi menjalankan dari program pemerintah yang ada. Menanam, menjaga alam ini, menjaga lingkungan ini, menjaga hutan ini bukan tugas dari PKSM saja, bukan tugas dari pelaku petani saja, bukan tugas dari aparat pemerintah saja, tapi kita semua yang merasa dilahirkan dari rahim seorang ibu.